Amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk saya ucapkan pada malam ini kecuali kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada saya dan bapak ibu semuanya. Kesyukuran yang kita iringi dengan hati yang yakin dan sadarnya jiwa atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan kita untuk mentaatinya. Dan kesyukuran saya pula kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi untuk duduk di sini bersama saya, belajar bareng di tempat yang mulia ini. Semoga niat kita yang suci, ikhlasnya hati untuk menuntut ilmu akan membuahkan kebaikan yang besar di kehidupan dunia ini, bagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal yang salih, ilmu yang menjadikan kita semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang lebih utama lagi, waktu yang kita hadirkan di sini semoga kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari dihisabnya amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sampai 192. Qala al-musannifu rahimahullah taala an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya rawahu Muslimun. Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, sahabat yang salah satu termasuk ahlil jannah di antara 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas ini. Beliau itu seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan doanya yang selalu mustajabah. Beliau dikenal doanya itu mustajabah. Sekali doa langsung Allah jawab. Karena itu Umar bin Khattab kalau ada urusan dengan beliau, beliau takut. Umar bin Khattab kalau ada urusan dengan Sa'ad ini, beliau takut kalau didoakan. Sebab doanya mustajabah. Ini Sa'ad ini. Karena itu ketika beliau jadi gubernur di Irak untuk ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, maka saat ini menjadi gubernur beliau yang ditugaskan oleh Umar di Irak. Dia difitnah oleh salah seorang rakyatnya, didolimi lah oleh rakyatnya. Biasanya kan yang dolim itu yang atas ya, penguasa kepada yang rakyatnya ya. Ini penguasanya baik, adil, penguasanya baik, didolimi oleh rakyatnya. Maka saat ini mendoakan 3 keburukan. Ya Allah, panjangkanlah umurnya. Bagus panjangkanlah umur. Tapi lihat yang kedua, panjangkanlah fakirnya. Kalau umurnya panjang, duit banyak, bagus. Ini panjangkanlah fakirnya. Tambah lagi panjangkanlah fitnahnya. Naudzubillah. Akhirnya orang itu, orang yang diberi usia yang sangat tua, renta, fakirnya minta ampun, dan akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak. Jadi udah orang tua tapi nggak pantas sebagai orang tua. Ya, coba kalau ada orang tua 85 tahun di jalan nyuli cewek, gitu, gimana kira-kira? 85 tahun ada cewek digoda. Orang tentu akan, ya Allah mbah, udah bau tanah mbah. Kalau anak muda yang godani cewek mungkin dimaklumi masih anak muda. Ini sudah tua, sudah sepuh, 85 tahun, tapi kalau ketemu wanita dia selalu menggodanya. Tentu hal itu sangat mengerikan. Tapi ketika ditanya, kenapa kau demikian? Dia mengatakan, aku sudah kena doanya Sa'ad. Aku nggak bisa sembuh. Aku ya begini nih, sudah didoakan Sa'ad, panjang umur, panjang fakir, dan panjang rusaknya. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Makanya jangan suka berbuat dolim. Ya, kalau berbuat dolim nanti didolimi, kita didoakan keburukan, makbul nanti. Rasulullah mengatakan, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hati kau dari doanya orang-orang yang teraniaya. Karena doanya orang teraniaya itu tidak ada hijab antara dia sama Allah, langsung nyambung, langsung diterima. Walaupun doa keburukan sekalipun dikabulkan sama Allah. Ya.
Makanya kata Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bait syair beliau, la tadimana idza ma kunta muqtadira fadzulmu yarji'u uqba ila nadam tanamu ainaka wal madlum muntabihun yad'u alaika wa inullahi lam tanam. Kau jangan sekali-kali berbuat dolim di saat kau sedang berkuasa. Karena biasanya kedoliman dari atas ke bawah biasanya ya, karena punya kekuasaan, punya apa kekuatan, akhirnya berbuat kedoliman kepada orang di bawahnya. Maka jangan sekali-kali kau berbuat dolim di saat kau berkuasa, karena kedoliman itu hasil akhirnya adalah penyesalan belaka. Matamu tidur ketika malam, orang-orang teraniaya matanya terjaga mendoakan kejelekan kepadamu, dan mata Allah nggak pernah tidur melihat dan mendengar doa-doa orang teraniaya, dan Allah langsung menjawab dan mengkabulkannya. Nabi juga mengatakan wattaqun dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kau dari kedoliman, karena kedoliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat. 6. Kata Sa'ad, aku telah mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah yuhibbul abda, Allah mencintai seorang hamba. Maksudnya seorang yang berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah dan menyadari dan mengakui dirinya adalah hamba yang harus berubudiyah dan menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Yaitu, ini abdun, saya adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka Allah sangat mencintai orang yang menyadari dan mengakui adalah hamba yang harus mengabdi kepada zat yang diperhambakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini gelar yang paling lumayan, paling bagus, ya, paling tinggi. Karena itu Rasulullah SAW itu bangga dengan gelarnya sebagai hamba. Ya, beliau pernah mengatakan la tatrunika ma atatin nasara Isa bin Maryam. Wa inama ana abdun wa inama Abdullah wa Rasul. Ya, kata beliau, jangan kau puji aku dengan pujian yang ekstrim melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara telah berbuat ekstrim dalam memuji Isa bin Maryam hingga mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Tapi katakanlah aku hamba dan utusannya. Lihat, dia membanggakan gelarnya sebagai seorang hamba yang dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sering memanggil beliau dengan sebutan hamba, bukan namanya. Khususnya dalam perkara-perkara penting, momentum-momentum penting, Allah sering menyebut dengan kata hamba, bukan Nabi Muhammad, bukan namanya. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jikalau kau ragu dengan apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, kepada hamba kami, disebut oleh Allah hamba, bukan Muhammad, tapi hamba. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi, maha sucilah Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya, disebut hamba, bukan Muhammad. Ya, disebut dengan gelarnya hamba. Karena hamba itu ketika dia akui, dia sadari bahwa saya adalah hamba yang mengabdi kepada Allah, itu adalah gelar yang sangat luar biasa. Maka jadilah kita hamba yang baik, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang ateis dan yang lainnya nggak mau jadi budaknya Allah. Katanya mereka menginginkan kemerdekaan, huriyah, bebas. Kalau jadi hamba Allah itu terikat dengan syariat, apalagi orang Islam, wah terlalu banyak mengikat, ya, nggak bebas. Saya ingin bebas, tidak mau terikat oleh apapun. Jadilah dia ateis, komunis dan lain-lainnya. Padahal nggak ada orang yang nggak terikat itu. Kalau Anda nggak mau jadi hamba Allah, pasti jadi hamba apa? Hambanya syaitan atau hambanya hawa nafsu, kan begitu ya? Nggak ada yang selamat dari penghambaan. Kalau Anda nggak mau jadi hamba Allah, berarti menjadi hamba apa? Hamba syaitan kan? Atau hamba hawa nafsu kamu sendiri. Ya, afaraita man ittakhadhu ilaha hawahu wa adallahu ala ilmin. Tidaklah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahannya. Ya, dia menghambakan kepada hawa nafsunya. Tidak ada orang yang selamat dari keterikatan. Pasti terikat. Kalau nggak mau terikat dengan Allah, pasti dia menghamba kepada syaitan atau menghamba kepada hawa nafsunya. Ya. Yang kedua, at-taqiyah, Allah mencintai hamba yang bertakwa. Sudah sering saya sampaikan, takwa itu intinya adalah seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian dia wujudkan takutnya dengan dia melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa. Jadi jangan ngaku takwa tapi nggak tunduk dengan perintahnya. Jangan ngaku takwa banyak melanggar perintahnya, banyak menerjang larangannya. Itu bukan orang bertakwa.
Takwa adalah ittikhadhu wiqaya biadabillah fi fi'il awamir wa ijtinabi nawahi. Takwa adalah seorang diri, seorang yang membentengi diri dengan adab Allah, dengan dia melaksanakan perintah dan dia menjauhi larangan. Itu namanya takwa. Anta malabi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Ya. Wa antat ruka masyiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Sebagian ulama menafsirkan takwa adalah engkau mengamalkan amal ketaatan ya di atas cahaya dari Allah, maksudnya di atas ilmu. Artinya ahlu takwa, Bapak Ibu, orang yang beramal dengan ilmu. Kemudian di dalam mengamalkan itu dia hanya mengharap wajah Allah, dia ikhlas dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan dia meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu dan dia takut dengan azabnya. Karena itu hampir sama dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan tentang makna takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-khauf minal jalil. Takwa adalah seorang takut kepada Allah yang maha mulia, yang maha tinggi. Wal amalu bitanzil, seorang yang mengamalkan apa yang Allah turunkan, itu beramal dengan ilmu, dengan wahyu. Ridho bil qalil, orang yang ridho dengan yang sedikit tentang dunia. Wastidal yaumil rakhil, dan orang yang selalu mempersiapkan bekal-bekal amal soleh untuk menghadapi hari yang begitu berat. Itulah makna takwa. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beramal dengan ilmu, orang-orang yang ridho dengan yang sedikit, maksudnya bukan orang yang tamak dan rakus tentang dunia. Dan yang keempat, orang yang selalu berbekal dengan amal-amal soleh untuk menghadapi hari yang begitu berat, hari kiamat. Itulah makna takwa. Karena itu Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Yang ketiga, al-ghani. Ghani itu maknanya cukup atau kaya. Maksudnya punya sifat ghani, kaya. Itu kaya hatinya. Maksudnya orang yang berjiwa qanaah, orang yang tidak tamak, rakus dan loba. Orang yang Allah berikan hati yang qanaah, ghani. Allah mencintai orang-orang yang memiliki hati yang qanaah. Karena itu Rasulullah bersabda, ya warda bima qasamallahu laka takun agnanas. Ridholah kau dengan apa yang Allah beri kau tentang dunia, niscaya kau akan jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Rasulullah juga bersabda, laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu hanya sekedar banyak materi semata, tapi yang dimaksud kekayaan sejati, kekayaan yang ada di jiwa, punya hati yang ghani, yang kaya, yang cukup. Ya, orang cukup, orang kaya itu orang yang cukup ya. Ada orang banyak harta tapi nggak cukup. Hartanya banyak tapi nggak cukup, selalu kurang. Itu bukan orang kaya. Orang kaya itu yang ghani, yang cukup ya. Selalu diberi yang dia selalu cukup, itu orang yang kaya. Kalau dia banyak harta tapi nggak cukup, itu sejatinya orang kaya. Cuma dilihat saja dia kayak orang kaya, tapi hatinya selalu kurang dan tersiksa, kurang dan kurang. Ya, walaupun diberi lembah emas yang kedua, dia akan cari lembah emas yang 3 kalinya. Dan tidak pernah dia puas dengan dunia. Artinya Allah cabut sifat qanaah di hatinya. Kenapa demikian? Karena orang ini tujuannya hanya cari dunia, makanya nggak akan ketemu ujungnya. Dunia itu Bapak Ibu, ya, dunia itu nggak akan pernah ada maksimalnya. Kalau panjenengan hidup cari dunia, nggak akan ketemu maksimalnya, pasti kurang terus. Walaupun dunia sudah jenengan miliki sendiri. Karena dunia itu sifatnya apa? Kata Nabi, ada 2 kantong yang nggak bisa penuh kalau diisi. Di antaranya kantongnya ahli dunia. Kalau dunia itu mau ngantongi dunia, nggak akan penuh, kurang terus. Nggak ada finalnya, itu nggak ada ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, banyak-banyakan harta. Kapan selesainya? Yurtumul maqabir. Kalau masuk kubur baru final, baru selesai kompetisi dunia. Kalau masih hidup akan berkompetisi terus dunia itu, karena nggak ada klimaksnya. Maka rugi kalau orang hidup cari dunia, dia akan tersiksa sendiri. Rasulullah bersabda, man kana himu al-akhirah jama'alahu syamla wa ja'ala ghina fi qalbihi wa atadhu dunya wa yaragimah. Barang siapa yang mindsetnya ya, hidupnya, cita-citanya ingin cari akhirat, maka Allah akan kumpulkan usahanya, Allah akan hargai usahanya tadi, dan Allah akan berikan kecukupan di hatinya, dan Allah akan jadikan dunia mendatangi dia. Ragimah, dipaksa datang kepada ahli akhirat.
Wa man kana himuhu ad-dunya, barang siapa yang cita-citanya, mindset hidupnya ingin cari dunia semata, faraqallahu dayata, Allah akan cerai beraikan usahanya itu. Wa jala faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran terus-menerus di depan kedua matanya. Tadi fakir kurang terus, padahal dunia ini luar biasa, tapi hanya kurang terus. Karena apa? Memang dicari itu, nggak ketemu maksimalnya dunia itu. Tertipu ya, nggak bahagia. Ya, hidup itu Bapak Ibu hanya satu tujuan, untuk beribadah kepada Allah. Hidup bukan untuk cari harta, Pak. Keliru kalau kita hidup cari harta. Hidup bukan cari pangkat dan jabatan, keliru. Hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidup itu untuk ibadah. Kekayaan itu hanya wasilah, perantara untuk mengantarkan kepada ibadah, kan begitu. Kalau diberi kekayaan, gunakan untuk ibadah kepada Allah hartamu itu. Kalau kau diberi pangkat dan jabatan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan pangkatmu itu. Berupaya menjadi selalu menolong orang lain, menggunakan pangkatnya untuk membantu orang yang kesulitan, melancarkan urusan orang dalam kebaikan. Kalau diberikan harta, berbuat kebaikan dengan hartanya, itu ya, hanya untuk wasilah mengantarkan kepada ibadah, bukan tujuan hidup untuk cari harta dan cari pangkat. Keliru kalau hidup cari itu, susah nanti hidupnya, sengsara kita. Hidupannya apa kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, yang keempat al-khaufi, Allah mencintai hamba yang khaufi. Khaufi itu artinya tersembunyi. Maksudnya orang yang tidak menginginkan keterkenalan, kemasyhuran. Ya. Baginya dia sudah beramal, bagi sudah berbuat. Yang penting Allah sudah tahu dia berbuat kebaikan. Mau orang tidak tahu, mau lihat nggak lihat, itu nggak ngaruh. Khaufi. Ya. Nah, orang yang tidak ingin ketenaran, kemasyhuran, orang yang enggak haus pujian, haus ketenaran, bukan. Tilkal darul akhirah naj'alu lil ladzina yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wala akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, surga yang Allah siapkan kepada orang-orang yang tidak menginginkan keterkenalan, kemasyhuran di dunia dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, karena itu ya, selagi kita bisa sembunyikan kebaikan-kebaikan kita agar enggak terkenal, agar enggak tersyahur, termasyhur kebaikan-kebaikan kita, maka itu lebih aman supaya orang tidak banyak tahu kebaikan kita. Yang penting Allah mengetahuinya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna khibaun min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang amal baiknya bisa kau sembunyikan, sembunyikanlah. Artinya kalau kita punya amal baik dan kita bisa sembunyikan amal itu, mampu bisa lakukan, kata Nabi. Karena dengan menyembunyikan amal baiknya itu akan menutupi pintu-pintu pujian dari manusia yang bisa membawa kita riya dan sum'ah. Maka dengan kita sembunyikan kebaikan kita, amanlah kita dari pintu riya dan sum'ah, dan lebih menjaga keikhlasan. Karena itu ketika Rasulullah mengatakan sabatun yudhiluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, ada 7 golongan yang akan diberikan naungan dan teduhan di hari yang enggak ada naungan kelak di hari kiamat. Di antaranya adalah ya rajulun tasaddaqa bis sadaqatin fa afaha hatta la ta'lamu simalu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang dia bersedekah, dia sedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya. Yang kedua, rajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina, laki-laki atau juga bisa perempuan yang dia zikir kepada Allah di waktu sendiri sepi, enggak ada yang melihatnya, namun kemudian dia mengucurkan air matanya karena mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Dia zikir sendiri, enggak ada yang melihatnya di waktu yang sepi, khafi, tersembunyi, namun ia menangis karena mengingat keagungan Allah Ta'ala. Nah, lagi-lagi apa? Al-Khafi. Itulah 4 sifat yang bisa memantarkan kepada kewalian Allah, itu menjadi seorang hamba yang mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, kemudian menjadi hamba yang bertakwa, dan juga orang yang qanaah, tidak rakus, tidak tamak dan loba, dan orang yang tidak menginginkan kesombongan dan keterkenalan, orang yang Al-Khafi. Nah, selanjutnya bantu Mas 93. Minum ya, minum. Bismillah. Bismillah.
Dari Abu Hurairah ya, seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ausini, wasiatilah aku." Ini kebiasaan para sahabat, kalau ketemu orang yang berilmu, ahlul fadl, maka minta nasihat. Itu sudah merupakan kebiasaan para salaf. Kalau ketemu imam, ya, ketemu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka mereka minta dinasihati. Kalau orang sekarang minta foto bareng, selfie. Wah, mumpung ketemu ustadz besar nih, foto bareng ya ustadz, gitu. Minta foto, nggak minta nasihat, nggak minta ilmu. Musibah ya. Kalau orang dulu minta nasihat, "Ausuni, wasiati aku ya Rasulullah." Ya. Ada juga dalam satu asar seorang ketemu Imam Thawri, ya, mumpung ketemu imam besar, "Ausini, wasiati aku, wahai imam." Ya, maka diberikan wasiat-wasiat yang indah. Nah, manfaatkan kalau kita ketemu orang yang soleh, orang yang berilmu, tanya-tanya ilmu ya. "Ausini, wasiati aku ya Rasulullah." Qala la taghlab, kau jangan marah. Faradada mirara, dia ngulang-ngulang lagi, kayak nggak puas, masa hanya itu aja, jangan kau marah. Tapi jawabannya sama, la taghlab, kau jangan marah. Ya, sampai 3 kali itu dalam riwayat yang lainnya. Nah, para ulama menjelaskan kenapa demikian, karena orang ini laki-laki terkenal orang yang temperamen. Jadi laki-laki yang tanya Nabi itu dikenal dengan temperamental, gampang marah, emosional, sumbu pendek, orang yang terkenal gampang marah. Maka Nabi katakan, kau jangan marah. Terus kau jangan marah sampai 3 kali. Ya, nah, marah itu awalnya kegilaan, akhirnya adalah penyesalan, ya toh? Awalnya kegilaan, orang kalau marah kan akalnya nggak jalan ya. Akhirnya penyesalan, ketika marah dibanting, gelasnya, piringnya, hancurkan barang-barangnya, mukul istri, mukul anak, sedang marah. Begitu sudah selesai baru menyesal, kenapa saya pukul anak saya, kenapa saya pukul istri saya, kenapa saya talak istri saya. Baru menyesal ketika marah tadi, ya, berbuat seperti itu. Awalnya kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Ya, kita nggak dilarang untuk marah, atau kita nggak diperintahkan untuk membuang marah, nggak. Sebab marah dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Iya, kadang nggak marah juga nggak bagus. Ya, anaknya bangunkan sholat, "Nak, sholat subuh, ayo bangun, sholat." Nggak bangun. "Nak, sholat, ayo bangun, sholat." Udah 3 kali, "Nak, bangun, sholat." Nggak bangun. Yo, wes tak kelem tangi tinggal. Nah, itu salah. Ya, harus dikencengkan lagi sampai dia bangun. Ya, bentak kalau perlu. Nah, marah yang bermanfaat itu, marah yang dapat pahala. Kalau jangan nggak marah, malah justru nggak sabar. Padahal Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha." Perintahkanlah anak istrimu, keluargamu untuk salat, terus wastabir, sabar ya. Allah ngerti Bapak Ibu. Kalau merintahkan salat keluarga itu berat. Allah tahu, maka butuh kesabaran. Nah, kesabaran gimana? Yang getak itu termasuk kesabaran. Yang jangan getak kan berarti nggak sabar. Mesake anakku turu-turu angler-angler, dikon bangun sholat subuh, rategel aku. Akhirnya jangan buat marah toh. Emane mesake. Itu justru jangan nggak sabar. Ketika jangan marah, bangun kamu. Udah diulang-ulang nggak bangun, suruh keburu iqomat. Bangun kan dia, sholat. Itu justru orang yang sabar. Jangan rategel, nanti ku jangan nggak sabar. Ya. Paham ya? Harus tegel, Pak. Demi kebaikan anak kita. Besok mungkin anak kita kalau udah gede baru sadar, baru berterima kasih, alhamdulillah ya Allah, saya dulu lahir dari orang tua yang baik. Coba kalau saya nggak pernah dibangunkan bapak ibu, mungkin sampai tua dia menjadi keluarga bangsawan, bangsa Tangyawan, ya. Itu kan keluarga bangsawan dari ibunya dulu nggak pernah dibangunkan sholat, akhirnya sampai tua jadi bangsawan terus, bangsa Tangyawan. Sebab apa? Nggak pernah didik bapak ibunya bangun pagi. Begitu, jadi bangsawan bener ya. Akan bersyukur ketika dulu punya orang tua yang selalu membangunkan sholat. Mungkin saat ini anak kita mungkin anyel, mangkel gitu ya. Ya, tapi nanti anak itu akan bersyukur nanti kalau udah gede, udah ngerti dia. Ketika dia diberi oleh Allah orang tua yang baik, yang selalu membangunkan sholat subuh. Ya, marah dibutuhkan. Ketika jihad butuh marah. Masa jihad orang so marah? Wah, ki perang yang saya bagaimana kalau badai bunuh jenengan, masa kalau no perang jihad mesti punya emosional ya, dibutuhkan dalam jihad. Makanya kita nggak dituduh untuk membuang tapi menahan.
Ya, menahan kalau nggak dibutuhkan. Artinya kenapa harus marah kalau bisa dengan cara yang lemah lembut? Kenapa kita harus marah kan begitu ya? Kalau dengan cara yang lemah lembut kita bisa baik, kenapa harus dengan marah kan begitu ya? Nah, bukan berarti kita jangan marah. Akhirnya nanti ada kelompok-kelompok tertentu ya, mereka membuang marah. Terus mereka cari-cari, ketemulah bahwa sumber kemarahan itu dari makanan katanya. Orang yang sering marah itu biasanya sering makan daging, karena hewan-hewan buas itu makan daging. Singa, harimau, serigala itu buas semua karena makannya daging. Tapi kalau kelinci, kambing itu makannya sayur-sayuran, rumput-rumputan, mereka tidak pemarah. Kalau begitu nggak usah makan daging, biar nggak pemarah. Mereka meninggalkan makan daging. Akhirnya betul terkabulkan menjadi orang yang sama sekali tidak pernah marah ya. Sehingga kalau anaknya nggak sholat nggak marah, bojone selingkuh nggak marah ya. Coba sampai istrinya selingkuh nggak marah, udah habis marahnya, nggak punya marah dia. Edan kayak ini namanya ya. Nggak ada rasa marah, buruk kan, salah ya. Kalau kau dipukul pipi kirimu, berilah pipi kananmu, ya remuk. Kalau Islam, kalau kau dipukul kau boleh membalas kisos ya. Tapi kalau kau maafkan lebih bagus. Tapi bukan dipukul pikirmu kau berikan pipi kananmu. Ini namanya kau tambah bodoh dan memberi kesempatan orang untuk berbuat dosa lagi kan. Kalau Islam nggak begitu. Kalau dipukul pipi kananmu kau boleh membalas kisos. Tapi kalau nggak kau maafkan lebih bagus. Tapi bukan begitu Islam. Nah, dan siapa bilang kalau nggak makan daging itu, kalau makan daging itu menjadi orang yang keras? Nabi SAW itu orang yang banyak makan daging. Dia suka makan daging kambing ya, tapi beliau orang yang paling lembut hatinya, yang paling sering nangis kepada Allah SWT, yang suka menolong orang yang susah. Padahal beliau suka susu, madu, daging ya. Tapi hatinya lembut ya. Nggak ada hubungannya apa daging dengan marah dan tidak marah ya. Nah, maka jelas ya, marah itu dibutuhkan satu saat. Makanya tidak usah dibuang, tapi cukup ditahan, dikendalikan kalau tidak dibutuhkan. Ya, makanya la taghdab, karena orang ini terkenal temperamental sehingga ketika minta nasihat Nabi dibilangi kau jangan marah, kau jangan marah, kau jangan marah begitu. Hadis selanjutnya. Enggak. Khairum mimma tatlu syam takrib tafakun. Ya, Rasulullah bersabda, luqabul qausin ya, kausin itu apa ya, fil jannah, apa ya, kayak tempat ya, atau busur anak panah ya, atau tempatnya busur untuk memantulkan panah itu miliknya di surga itu lebih baik daripada munculnya atau keluarnya matahari atau terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. Artinya bagaimana indahnya sampai luqabu qausin itu apa, kayak anak panah ya, yang kus itu kan anak panah ya, yang busur atau yang ada di anak panahnya pemiliknya nanti di surga itu lebih baik daripada keluarnya matahari dan terbitnya dan tenggelamnya. Artinya menunjukkan bagaimana agungnya surga dan keindahannya, sehingga busur panas saja sudah mengalahkan pagi sampai sore. Dalam riwayat yang lain, maudi sauti ahli jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya ahli surga, tempat cemetinya, belum cemetinya, belum cambuknya, baru tempatnya itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Memang dunia itu enggak ada bandingannya dengan akhirat ya. Makanya Nabi hanya mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Itu bukan sama ya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik bukan sama, lebih baik daripada dunia dan isinya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Artinya salat sunnah, bukan salat wajibnya, bukan salat subuhnya. 2 rakaat itu salat fajr, salat qobliyah subuh, 2 rakaat itu. Itu pun dibaca ringan, Al-Fatihah sama kuliah dan Al-Fatihah sama kulhu. Ringan begitu, salat yang ringkas dan ringan, tapi lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu hukumnya sunnah, bukan salat subuhnya yang berjamaah. Kalau salat subuhnya jangan ditandingkan dengan dunia.
Ya, artinya bagaimana rendahnya dunia dibandingkan dengan akhirat. Karena itu supaya kita nggak tertipu, jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu hanya hal yang sangat rendah. Dinilaikan dengan busur tanah panas saja sudah kalah. Dengan tempat cemetinya ahli surga sudah kalah dunia itu. Maka jangan cari dunia hidup ini. Tadi sudah kita jelaskan, dunia hanyalah wasilah untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, masih cukup itu. Bapak, ya. An Aisyah, kelihatan nggak? 95, Pak. Bi khadrati ta'amin wala yudafi'uhu al-ahbathani nih. Nah, Aisyah berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada sholat ketika sudah dihidangkan makanan, sudah di depan. Ya, maka tidak sholat, maksudnya selesaikan dulu makanannya, jangan ditinggal sholat. Sudah mau nyendok, Allah Akbar, terus ditinggal. Jangan ya, selesaikan dulu hajatnya. Setelah itu, waktu yang ada dia ke masjid dengan tenang, apa yang didapat, apa yang kurang dia sempurnakan. Para ulama menjelaskan kenapa dilarang Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan hidup itu untuk ibadah. Nah, hidup itu ibadah. Kalau Bapak Ibu nanti ibadah kepada Allah terganggu ibadahnya, Allah nggak mau, Allah nggak suka, Nabi nggak seneng. Sebab kalau sudah hidangan makanan, sudah mau nyindok, tinggal nyindok terus dia perutnya dalam kondisi lapar, terus dia sholat, pasti sholatnya terganggu dengan pikiran-pikiran tadi. Nah, karena itu ibadah, maka jangan diganggu ibadahnya dengan ingat makanan. Masa sholat dikalahkan dengan makanan? Maka selesaikan dulu makanannya, lalu ke masjid, apa yang didapat dia sholat, yang kurang dia sempurnakan. Begitu caranya, fikihnya. Bukan dia tinggal, oh saya nanti ketinggalan rakaat nanti. Ya, begitu ya. Pasti sholatnya terganggu ya. Apalagi launya cocok ya. Apa no? Semur jengkol. Nah, begitu, wah sudah terbayang-bayang dia sholat sambil bayangkan semur jengkol ya. Begitu walabdolin, jangan orang pada amin jangan jengkol karena dia yang ingat semur jengkol tadi. Wah kacau, ngaco dia, ngaco orang lain ya. Itu sampai selesai sholatnya terganggu terus itu. Padahal hidup untuk ibadah kan. Nah, makanya Nabi nggak mau, makruh itu hukumnya ya. Makruh. Oh, dibenci maksudnya. Ya, juga termasuk nggak boleh menahan dua yang buruk, yaitu menahan kencing dan buang hajat. Sudah belet mau ke belakang kencing atau mau buang hajat, komat, wah tahan aja. Akhirnya sambil nahan pipis, bayangkan. Ya kan? Jangan sambil lumayan gini-gini terus tetangga nih ngomong sholat nahan pipis ya. Apalagi nanti sujudnya agak lama, aduh ya. Dari awal sampai akhir ya hanya nahan pipis. Apakah sholat hanya itu saja? Kan menjadi rendah sholat ya. Makanya pipis dulu, buang aja dulu, selesai ke masjid dengan tenang. Apa yang didapat dia dapat, apa yang kurang dia sempurnakan. Itu fikih ya. Kalau jangan ngeyel, nggak apa-apa, nggak batal, tapi makruh. Dibenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menahan dua kencing atau dua air buang besar. Dan ketika makanan sudah dihidangkan, kita tidak boleh makruh kalau kita mendatangi sholat ya. Sampai sini ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, ada yang manggil? Hadis berapa?